Kenapa saya datang ke Bang Yos? Karena saya tahu ya Bang Yos termasuk yang super aktif. Keliling Jakarta, kantong-kantong orang Tionghoa disemangati, dibangkitkan kepercayaan dirinya. Jangan takut, Bang Yos akan ada, menyakiti rakyat, menyakiti gubernurnya. Itu di Pluit, dulu nggak boleh tuh, rumah-rumah dipakein pagar, pintu. Bang Yos lewat, boleh. Untuk menumbuhkan kepercayaan, walaupun itu sebetulnya melanggar kan, nggak boleh. Boleh. Jadi saya lihat dalam waktu singkat, Bang Yos mampu mengembalikan kepercayaan diri orang-orang Tionghoa yang saat itu terpukul tentang tuduhan-tuduhan ini. Saya agak sakit hati gitu, karena saya paling nggak suka gitu kalau orang nggak salah dituduh rasis. Apalagi orang ini nggak ada ciri-ciri rasisnya. Jadi kenal Bang Yos ya sejak dia jadi gubernur. Tapi setelah itu banyak temen yang bilang, Lios, Bang Yos sama Tenglang mah, Tenglang itu Tionghoa ya. Sama Tenglang mah hebat, dia setia kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Her Subno Arif dari Forum News Network. Dalam sepekan terakhir ini pasti Anda melihat atau pernah nonton video media sosial itu Gubernur DKI, mantan Gubernur DKI Bang Yos lagi dibully. Ini para buzzer nih gara-gara pernyataan Bang Yos bahwa orang tenaga kerja Cina itu dijamin nggak akan balik lagi ke negerinya kalau sudah masuk ke Indonesia. Tapi saya menonton di channelnya Bang Lius Sungkarisma ini ada suatu fakta yang menarik. Beliau cerita, Bang Lius ini bagaimana peran Bang Yos pada waktu tahun kerusuhan Mei 98 dan melindungi Jakarta dan juga komunitas Tionghoa. Saya akan ngajak Anda ngobrol dengan Bang Lius. Bang Lius, apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Mantap. Seger ini kita ketemu sama Bang Lius ini. Pokoknya makmur kelihatannya. Iya. Bang Lius, tadi saya nonton channelnya keren tuh ngobrol sama Saganda Nainggolan. Tapi saya pengen tahu sebenarnya sejak kapan ya Bang Lius ini kenal sama Bang Yos ini? Oh, Bang Yos luar biasa. Bang Yos itu luar biasa. Karena apa? Waktu beliau jadi gubernur, itu saya yang diterima waktu itu sama Pak Nyoman Nuarte. Berapa banyak ormas mau ngadep Bang Yos, karena Andri itu gubernur. Kita diterima, kita cerita tentang kerusuhan Mei, kita mau bikin monumen peringatan kerusuhan Mei. Jadi itu bukan untuk kita ingat-ingat, tapi untuk kita kenang supaya jangan ada terjadi lagi. Kenapa saya datang ke Bang Yos? Karena saya tahu ya Bang Yos termasuk yang super aktif. Keliling Jakarta, kantong-kantong orang Tionghoa disemangati, dibangkitkan kepercayaan dirinya. Jangan takut, Bang Yos akan ada, menyakiti rakyat, menyakiti gubernurnya. Itu di Pluit, dulu nggak boleh tuh, rumah-rumah dipakein pagar, pintu. Bang Yos lewat, boleh. Untuk menumbuhkan kepercayaan, walaupun itu sebetulnya melanggar kan, nggak boleh. Boleh. Jadi saya lihat dalam waktu singkat, Bang Yos mampu mengembalikan kepercayaan diri orang-orang Tionghoa yang saat itu terpukul. Benar-benar terpukul karena kita juga nggak nyangka. Saya waktu itu bendahara umum KNPI loh. Kaget setengah hidup. Kok bisa di Republik ini ibu kota bisa kejadian kerusuhan seperti ini. Jadi
Ya, Bang Yos banyak tahu, tapi juga banyak yang belum beliau cerita. Tentang tuduhan-tuduhan ini, saya agak sakit hati gitu. Karena saya paling nggak suka gitu, kalau orang nggak salah dituduh rasis. Apalagi orang ini nggak ada ciri-ciri rasisnya. Jadi kenal Bang Yos ya sejak dia jadi gubernur. Tapi setelah itu banyak temen yang bilang, Lios, Bang Yos sama Tenglang mah, Tenglang itu Tionghoa ya. Sama Tenglang mah hebat, dia setia kawan. Ada temen, itu digebukin babak belur sama preman, suruhan orang kuat di Indonesia. Bang Yos waktu Pangdam, dia bela tuh premannya, habis ditangkap di ampun-ampun. Nah, bosnya minta dilepas, Bang Yos tetap. Sampai itu orang Tionghoanya itu, waduh, siapa yang berani konsisten gitu. Jadi beliau kalau dituduh rasis, teman beliau itu kebanyakan orang Tionghoa. Bendahara partainya itu dulu, Cing-Cing itu, orang Tionghoa itu paling dipercaya. Iya. Jadi saya nggak suka gitu. Kok apalagi, aduh, Charles Honoris. Dia sekarang anggota dewan yang terhormat. Beliau kaya raya, kita tahu kan. Udah kalau di Jakarta Barat itu terkenal lah. Berapa kelurahan dia perbaiki, ada tanda tangan honoris, Charles Honoris. Saya bangga, tapi saya kaget begitu dia bikin statement, Bang Yos rasialis. Yailah, saya bilang, lu jangan gitu kali. Maksud saya jangan gitu, nggak boleh. Jangan kata Charles Honoris ya, yang anak muda ya. Saya aja yang sebegini, respect sama Bang Yos apa? Dulu kita mana mikirin negeri, kita cuan terus, dagang, cari untung. Bang Yos sudah perang, udah ke tim-tim, udah ke daerah-daerah yang gawat lah. Saya sempat diajak keliling di museumnya itu. Kaget saya, ternyata ini Bang Yos. Iya, jadi maksud saya yang begini, sekarang mungkin ente lebih hebat, lebih kaya, lagi berkuasa, dekat sama presiden, partainya juga besar. Tapi jangan ngatain Bang Yos. Itu kualat lu, nggak boleh. Nyatanya nggak gitu. Saya perhatiin Bang Yos punya pidato. Yang Bang Yos masuk itu kan, yang dimaksud itu TKA asing dari Tiongkok yang datang. Itu bukan Bang Yos aja yang prihatin, saya juga prihatin. Di Glodok ini kok jadi banyak yang dagang-dagang beginian. Di apartemen-apartemen itu. Ya maksud saya, yang begini-gini, dagang gini, pemerintah ini mesti dorong warga kita dong yang bergerak. Jangan, aduh, nanti dibilang kita nggak suka sama Jokowi lagi. Ini bukan nggak suka, ini kasih saran. Ojo ngono, atur. Peringatan Bang Yos itu karena beliau kan orang intelijen. Beliau ini nasionalis sejati, instingnya tajam. Jadi jangan buru-buru dibilang rasis. Terus ada yang bilang, Yus, kali si Charles sakit hati, dia punya paman itu ditangkap. Bang Yos ya waktu itu ya. Bang Yos yang tangkap. Saya sama Pak Samadikun, saya juga baik. Pak Samadikun juga baik sama saya, dialog sama saya. Nah, saya bilang, ya ambil hikmahnya dong.
Kalau bukan Bang Yos yang nangkep, hari ini sama Dikun masih buron. Jadi mesti ada ambil hikmahnya lah. Terimalah, itu bagian dari karma dia yang dia harus terima. Tapi sekarang kan enak, udah bebas, nggak bisa orang utik-utik lagi. Dan terang-terang loh, saya sih anggap Bang Yos sih baik juga tuh. Pulangnya naik private jet. Turunnya, disambut Jaksa Agung. Itu buat saya, waduh ini si Bang Yos betul-betul. Coba Lius Sungkarisma waktu ditangkapnya. Begini. Tapi nggak apa-apa. Kalau menurut saya itu bagian dari karma masing-masing. Nasib dia lebih bagus. Ketangkep pun pakai private jet. Nah, itu menurut saya lihat Charles Honoris juga bukan sakit hati. Karena mungkin jam terbangnya masih kurang. Jangan sok dah dibilang dia udah pengalaman, jangan. Karena tadi saya bilang kan, Bang Yos udah ikut bela negara perang di lapangan karena beliau tentara ya. Kita mah belum mikir. Baru sekarang ini orang Tionghoa direformasi dapat kesempatan. Pak Habibie bilang nggak ada lagi istilah pribumi dan non-pribumi. Sampai terakhir tuh, anggota DPR Komisi 3-nya itu, Pak Murdayapo, berjuang supaya presiden boleh, bukan Indonesia asli loh, istilahnya warga negara. Itu Murdayapo yang berjuang. Komisi 3, habis-habisan tuh beliau tuh. Setelah itu sukses, beliau jadi pengusaha lagi. Jadi perjuangan orang Tionghoa di Indonesia ini sudah maksimal dan bagus. Tapi jangan, aduh sekarang baru berasa hebat punya kuasa. Terus ngatain Bang Yos rasis. Itu saya nggak suka itu. Jangan. Itu nanti kalau digituin terus, lama-lama orang jadi marah beneran. Waduh, ini Tionghoa bocengli betul. Udah dikasih enak, masih nambah-nambah lagi. Ini yang saya jaga. Apa tuh? Bocengli itu apa tuh, Bang? Nggak tahu aturan. Oh, oke. Iya kan orang Tionghoa paling menghargai jasa para pendahulu senior-senior. Ditambah lagi Sis Grace Natali bikin podcast minta Bang Yos minta maaf. Terbalik loh. Saya lihat ini yang muda-muda yang ngatain Bang Yos rasis harus cepat-cepat minta maaf. Saya yakin Bang Yos akan terima dengan lapang dada dan tangan terbuka. Kita sudahin pertikaian soal Bang Yos rasialis, ini rasialis. Nggak ada. Sama-sama kita bangun negeri ini. Pak Jokowi kan udah 2024, beliau udah tegas. Walaupun masih aja ada yang mau usaha supaya 3 periode. Ini nih. Stop. Sekarang kita coba cari ke depan nih siapa. Senior-senior seperti Bang Yos dilibatkan untuk berembuk. Bagaimana kita bersatu bikin the dream team buat mimpin Indonesia 2024. Jangan lagi berantem. Ujungnya damai. Bergabung juga, gabungnya cuma setengah. Bawahnya nggak ada. Bawahnya nggak dirangkul, kita masih terus berantem. Kan ini yang kejadian sekarang kan? Iya. Kadrun, dulu cebong, kampret. Ya. Sekarang tambah lagi kadrun. Ya. Aduh, masa kita mau begini? Jadi balik ke Bang Yos punya warning itu,
harus menjadi catatan kita dan kita harus waspada, bukan bilang nggak ada. Warning itu kita terima kasih. Bang Yos, terima kasih Bang Yos warning itu. Nah, kita ke pemerintah, kita bilang, sekarang ada video, katanya, wah Cina tukang ngapus utang di Afrika, ini. Ya lu jangan ngomong Afrika dah, buka coba di Indonesia, utangnya berapa? Jaminannya apa? Biar kita ini, rakyat Indonesia ini tenang, dan kita ikut berjuang supaya jangan sampai kita dicaplok. Saya lihat aneh memang. Jadi Bang Yos ini diserang habis-habisan, dibully habis-habisan. Padahal dulu beliau itu luar biasa. 10 tahun jadi gubernur. Malah saya anggap kasihan itu. 1 tahun jadi kepala BIN. Berhasil kan? Prestasinya luar biasa, silent tapi plak. Sama Dikun kalau bukan Bang Yos nggak ketangkep loh. Di Tiongkok itu wah, udah penyamarannya udah luar biasa. Karena Bang Yos ini jaringan intelijennya termasuk ke Partai Komunis Cina, orang-orang kuatnya ada, maka bisa ditangkap. Sama Dikun teman saya. Tapi begitu dia ditangkap, ada senang juga saya. Wah, bisa ketemu lagi nih balik Jakarta kan. Karena dihukum kan ada batasnya. Sekarang udah bebas. Coba kalau masih jadi buron, kan nggak enak hidup. Kalau sekarang beliau di hari tuanya kan enak. Orang udah menjalankan hukuman, nggak bisa dianggap salah lagi dong. Dia bisa terus mendukung ponakannya untuk maju. Nah, cara Sonoris bagus, energik, muda. Jarang orang yang punya duit kan mau capek jadi anggota dewan. Jadi Murdaya-Po itu jadi anggota dewan, bukan dia mau jadi anggota dewan. Duitnya udah seabrak-abrak. Dia punya dream. Ini undang-undang dasar nggak boleh. Ada perbedaan. Nah, tapi udah dirubah. Ya, orang Tionghoa. Janganlah udah dikasih hati mau ambil ampla. Saya merasa orang pribumi, tapi saya tahu diri. Jangan kita bilang, gualah yang pantas mimpin Indonesia. Jangan dululah. Undang-undang dasar memang memungkinkan, tapi jangan buru-buru. Sebelum nih rakyat hidupnya pada happy, ini sebetulnya orang marah itu karena apa sih? Karena ketimpangan perekonomian ini yang jauh sekali. Coba lihat orang-orang Tionghoa yang kaya. Ngakunya sederhana, tapi mobilnya Rolls-Royce kan? Ngakunya hemat, makannya di warteg, tapi Range Cruiser. Berapa banyak itu mobilnya? Jangan begitu. Hidup sederhana itu sederhanalah bersama masyarakat kecil. Kalau ada rezeki, bagi. Belum bisa kasih banyak, bagi. Nah, untuk membela mereka semua, kita cari pemimpin 2024 ini yang benar-benar hebat. Bukan nanti besok begitu jadi, diatur lagi. Saya terpengaruh benar itu sama Rocky Gerung punya kata-kata. Yus, itu kalau sampai 2024 jalannya seperti biasa, oligarkinya makin kuat, cengkremannya makin tajam. Jadi gimana? Mau turunin Jokowi, nanti gue dibilang makar lagi. Jadi caranya ya satu-satunya, bagaimana kita kumpul masyarakat bersatu. Jangan lagi bisa-bisa kita cari the dream team. Bukan cari presiden loh. Kita mau cari the dream team. 36 orang. Kalau nggak dapat 36, kabinet cukup sampai 20 aja. Presiden, wakil presiden, menterinya 18 saja. Kalau dapat 36, bagus. Pak Jokowi kan dulu janjinya gitu. Nggak mau 34.
Tapi saya kaget. Udah 34, wakilnya nambah. Terus nambah lagi. Aduh. Padahal itu jangan setiap orang yang nitip itu diterima. Cuma susahnya itu karena sistem kemarin. Jasanya partai politik dan jasanya bandar-bandar yang modalin itu tinggi. Jadi tiap titip orang harus diterima. Benar. 2024 ini nggak boleh lagi. Ya. Kita rame-rame ini harus cari the dream team Indonesia 2024. Masa nggak ketemu sih? Banyak yang pinter, tapi yang pinter dengan threshold 20% tamat. Nggak bisa. Nah, saya sebetulnya berharap DPD. Pak Lanyala ini agak berani ya, ketua DPD, tapi beliau bersuara lantang. Republik ini merdeka bukan karena partai politik loh. Setuju saya. Waduh, bagus nih. Bukan karena partai politik Republik ini merdeka, tapi karena rakyatnya berjuang, ulamanya berjuang, bersatu dari berbagai aliran. Kita bicaranya merah putih. Itu baru paten. Sama kayak saya nih. Saya agamanya Buddha. Begitu lihat ada orang Islam, ditolak ke Singapura untuk berwisata. Saya marah. Marah bukan karena dia agama Islam, saya penganut simpatikan Islam. Saya asli Buddha. Sejak di kandungan ibu, saya agamanya udah Buddha. Tapi saya marah. Karena Ustadz Abdul Somad itu simbol. Simbol warga negara Indonesia yang mau jalan-jalan. Dipermalukan di Singapura. Kalau kita rakyat Indonesia nggak bisa bersatu protes keras, tegas, caranya kita nggak usah kirim bom ke dia. Gua nggak mau injak tuh Singapura sebelum dia minta maaf sama Ustadz Abdul Somad dan pemerintah Indonesia. Ada yang belain. Singapura salah apa, Lius? Salah besar. Karena Ustadz Abdul Somad itu bukan datang ke sana mau ceramah. Kalau mau ceramah, itu hak lo, negara Singapura. Saya bilang, Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong, saya Lee Hsien Loong. Tapi saya pilih bela Abdul Somad. Kenapa? Dia simbol merah putih. Sama Bang Yos kasih warning tentang Tiongkok, bahayanya pekerja Tiongkok. Itu simbol. Bang Yos bukan sembarang, ini simbol. Intelijen, orang intelijen. Simbol orang-orang nasionalis yang punya kekhawatiran. Kalau yang lain-lain mungkin masih pikirnya dagang. Kalau gue musuh sama Tiongkok nanti gue nggak dapat kangtau. Saya dukung Bang Yos. Jangan takut resiko dalam membela merah putih. Kita nggak ke Singapura, nggak ke Tiongkok. Di Indonesia juga nggak habis. Lu kalau mau jalan-jalan. Nggak apa-apa, nggak mati. Tapi ada harga diri. Pride bangsa bangkit. Jadi besok nggak ada lagi orang yang berani main-main sama orang Indonesia. Hati-hati lu, kompak lo dia lu. Ada yang bilang, Lius, itu gimana yang kerja di Singapura? Kalau Singapura benar marah, kosongin Singapura. Kita tampung. Masa satu negeri nggak bisa tampung tuh tenaga kerja yang kita ada di Singapura. Yang penting niatnya. Orang-orang kaya Indonesia, bergeraklah. Inilah saatnya. Kalau nggak mau nunjukin sekarang, aduh, dari mana Indonesia? Payah. Semua bisa diatur pejabatnya. Korupsi. Lagi Singapura bukan rahasia umum ya. Bukan rahasia umum. Tempat nampung. Karpet merah. Kalau koruptor udah aman dah di sana. Pokoknya kalau korupsi ke Singapura aman.
Ini kan menyakitkan hati kita sebagai bangsa. Nah, tapi kalau pemerintah rakyat kita bukan mau perang sama dia. Kita ingatkan dia, saling menjagalah. Tadi saya sebelum di ini, Ustadz Kribo tuh ngomong. Ya ngomongnya sih kayak bela orang Tionghoa ya. Tapi menurut saya janganlah. Orang Tionghoa ini memang ada jasanya. Tapi segelintir Tionghoa ini bikin rusak image orang Tionghoa secara keseluruhan. Jadi jangan gitu. Kita harus berani juga nih Tionghoa yang sedikit yang cuma mikir dagang doang. Kita ingetin. Lu jangan tampang doang kayak pamer kekayaan. Banyak yang susah di Republik. Bantunya tulus. Jangan sampai orang segini aja nih. Karena ya banyak yang protes sama saya. Oh, kaya raya kok kasih sedekahnya cuma segini doang. Nah, itu memang saya juga ya mungkin lagi nggak bawa duit kali. Bang Lius, tapi kan yang begini-begini ini memang jadi isu sensitif ya kalau kita tidak selesaikan. Jadi gimana sih sebenarnya kita ini bisa keluar dari persoalan-persoalan semacam ini? Tadi Bang Lius sudah mulai menjelaskan soal satu adanya ketimpangan, terus kedua juga tadi itu yang punya duit jangan petentang-petenteng terus harus banyak berbagi. Tapi saya kira yang begini-begini ini kan sebenarnya mengendap di bawah permukaan, Bang Lius. Suatu saat bisa juga meledak kan gitu. Ada usulan nggak bagaimana supaya hal-hal semacam ini bisa kita maju ke depan dan hal semacam ini kita selesaikan gitu? Bisa. Bisa ya. Podcast ini berpengaruh besar. Dengan podcast ini di mana saya bicara belak-belakan, terbuka, mungkin menyadarkan Bang Yos mungkin juga nanti besok lebih mesra sama saya. Lius, ayo kita bangun coba. Kan ada kesadaran. Tadi saya kondangan bukan kondangan di hotel, saya kondangan di Pademangan. Ketua Dewan Masjid Pademangan nikahin anak. Nah, tahu sendiri dong. Iya, saya hadir. Saya hadir di situ. Rame, banyak yang minta foto, tapi semua happy. Palius, saya lihat TikTok Palius belain Ustadz. Iya. Jadi orang nggak nyangka saya yang orang Tionghoa bela Ustadz beda agama yang dipermalukan di Singapura. Banyak yang malah bully Ustadz. Aduh, itu yang bikin jurang makin tajam. Tapi kalau ini tapi kemarin saya ke Muara Karang, saya ketemu sama encek-encek 80 tahun lebih, 82, 83. Waduh, kita masih merasa muda. Dia orang puji saya. Lius, lu benar. Nah, ini kita tambahin. Nah, saya minta kebesaran jiwa ya. Charles Honoris masih muda. Siapa? Grace Natali. Itu masih muda. Narasinya bagus, lancar. Karena kan penyiar TV One. Bagus. Minta maaf sama Bang Yos. Sudahi itu. Karena betul-betul niatan Bang Yos tuh nggak ada. Lu suruh balik, minta Bang Yos yang minta maaf. Walat lu. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Yang muda datengin Bang Yos. Waduh, statement saya udah terlanjur viral tuh. Saya minta maaf dah. Di syuting. Kita bangun bersama. Aduh, itu dampaknya. Satu republik nih nanti bangkit. Nggak ada lagi isu orang Cina, orang pribumi, non-pribumi. Tapi mari kita bangun. Bagaimana minyak goreng. Presiden loh, udah bilang larang buka, tapi tetap masih mahal. Nggak taunya lince we diginiin sama Jaksa Agung. Saya bilang, masih mending loh. Gua diginiin tapi kasusnya makar. Daripada gua korupsi,
Nah, ini kesempatan kita memperbaiki diri. Yang orang Tionghoa mau jadi pejabat, monggo. Saya lihat udah nggak ada lagi resistensinya. Ini kan udah bagus. Kenapa lagi? Nah, kalau rezeki, ya kita bagi-bagi dong buat masyarakat. Koperasi, mafia tanah. Ini dirapihin, rame-rame berjuang, bersuara. Itu baru presidennya siapa? Mari kita pilih. Kita jaring siapa presiden Indonesia 2024. Cari. Ada 20 nama. 20 nama kita kumpulin. Kutitipkan bangsa dan negara ini kepada ibu dan bapak. Atur. Dia kompak, diatur. Ada jaksa agungnya, ada menteri keuangannya, ada mendagrinya, ada menteri pertaniannya, presidennya siapa, wapresnya siapa. Keren kan? The Dream Team. Ini pilihan kita rame-rame. Partai mana yang mau dukung ini? Kita rakyat akan sama-sama nyoblos. Aduh, saya sih udah nggak mau lagi dukung orang per orang. Bukan apa. Dia berat. Dia udah jadi presiden, tapi kan dia titipannya banyak. Partai 20% itu pasti yang 20% itu gua ambil jaksa agung, menteri ini, menteri itu. Jadi jangan bilang presidennya salah juga. Tapi kalau Pak Jokowi ini sekarang kan dia udah nggak jadi lagi, tinggal 2 tahun. Dia harus balik pro rakyat. Perbaiki ini semua yang nggak benar. Termasuk isu ini. Dia harus hadir. Bang Yos kan pernah anak buah dia. Kumpulin. Jangan lagi. Ini yang diundang yang pro Jokowi doang. Undang Rocky Gerung, Riza Ramli semua. Dengan kepala dingin. Kita kan semua bukan anak-anak lagi. Yang emosi marah depan presiden. Ngatain presiden. Enggak. Undang terhormat kita bahas. Pak, ini jangan begini loh Pak. Bapak udah larang. Bapak udah cabut. Tapi tetap, kenapa? Nah, cari masalahnya. Bilang mau reshuffle tapi mundur terus. Aduh, kan akhirnya kita capek. Ya, marah juga gitu. Kita balik ke soal tadi ya, soal rasial tadi. Anda memang salah satu orang yang saya kira bisa rileks bergaul dengan siapa-siapa, bahkan termasuk orang yang disebutkan keras seperti Habib Rizik pun Anda bisa akrab gitu ya. Apa sih rahasianya bisa sampai begitu itu? Hati kita mesti bersih. Saya bukan mau promosi ya, saya latihan meditasi. Meditasi saya itu hati mesti bersih. Jangan jahatin orang. Pikiran mesti baik dan tambahlah kebajikan. Saya tambah kebajikan, ya kalau bisa sumbang. Kemarin Ramadan kita bagi-bagi terus. Sekuat-kuatnya. Tapi yang lebih bagus itu, kalau ada kezoliman, kita bersuara. Jangan kita diem. Tapi bersuaranya, hati kita bersih. Ini sekarang ya, banyak orang bersuara, ada maunya. Khususnya di DKI ini. Saya tuh suka bingung tuh. Ngantemin Anies Baswedan terus. Padahal dulu dia baik sama Anies. Tapi karena kiblatnya udah lain, ada sponsornya, hantemin Anies terus. Saya bilang, lu kayak nggak ada isu lain. Isu minyak goreng lu nggak ngomong. Anies terus lu tiap statement. Sayang kan ilmu lu, masa ya cuma kritik Anies terus? Udahlah, Anies lu lepasin biar dia fight. Jangan lu ganjel-ganjel, nggak sehat. Lu tahu nggak lu ganjel makin hebat dia. Tapi nggak sehatnya ya. Saya bukan takut Anies diserang. Saya cuma takut ini efeknya kan masyarakat jadi terbelah. Pendukung Anies jadi marah. Apa yang begini yang mau kita pelihara? Mesti semua kita lepas. Ayo dong. Lu fight, lu mau jadi presiden, coba lu promote
Rakyat mau nggak sama lu? Masuk nggak dia 20 besar? Jangan-jangan dia di 30 nggak masuk. Kalau masuk di 20 besar, musyawarah dong. Ingat loh, orang mau jadi presiden itu mesti punya ketulusan, kebersihan hati, bukan karena jabatan, tapi memang mau memperbaiki nasib rakyat. Kalau nggak jadi presiden pun, jadi menteri juga udah alhamdulillah kan. Dia bisa ikut memperbaiki nasib rakyat. Jadi ngotot, gua harus presiden. Kalau nggak presiden, negeri ini nggak bisa maju. Jangan dipilih kalau yang begitu. Kita pilih yang bisa kompak, bersatu. Toh akhirnya kabinet sekarang juga kan dari partai-partai macam-macam. Tapi karena dia ditunjuk karena balas jasa yang nggak bisa ditolak, ini yang bikin rusak. Siapa yang bayar mahal, duduk baru belajar. Nggak becus. Tapi nih kalau dari sekarang kita mulai seleksi orang-orang bagus yang jadi jaksa agung nih, lu yang paling pantas. Karena keras, tegas, berani. Ini yang bikin negara bagus. Nah, salah satunya, Bang Yos jangan dimusuhin. Orang Tionghoa, berterima kasihlah kepada rakyat Indonesia. Kalau orang Indonesia rasis, ada Islam teroris, Glodok nggak aman, Gajah Mada yang Muruk itu tokoh kebanyakan orang Tionghoa, udah habis dibakar, dibom. Itu yang dari Krukut keluar baik. Dulu kerusuhan Mei juga dia orang yang tulungin. Ada orang yang sengaja mau menciptakan. Itu udah. Itu perlu kita kenang, tapi nggak usah kita ungkit-ungkit lagi lah. Ke depan jangan ada lagi dengan cara orang Tionghoa semua mengabdi buat merah putih. Kalau ada yang menghina merah putih, ya, itu baru paten. Itulah yang menyebabkan saya bisa diterima di mana aja. Mantap ini Bang Lius, saya kira clear ya kesaksian Bang Lius tentang siapa Bang Yos dan juga bagaimana kita ke depan menatap sebagai bagian dari sesama anak bangsa gitu ya Bang. Ya. Terima kasih banyak Bang Lius, selalu. Saya terima kasih. Mencerahkan ya. Sering-sering undang kalau ada yang mantap Bang Lius ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Ya, baik kasih. Ya, demikian tadi wawancara saya dengan tokoh Tionghoa. Ini bukan hanya sekarang jadi tokoh, sejak muda beliau ini aktif dalam kegiatan mahasiswa Buddhis, terus juga di KNPI. Saya Subno Arif, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.